Selamat sore. Agak telat dari yang direncanakan, tetapi mudah-mudahan masih oke. Halo TB, Assalamualaikum. Kita masih menanti kehadiran teman-teman semua yang masih mau bergabung. Selamat sore, Dokter Caroline sudah ada di sini. Sebentar ya dok, saya sapa-sapa. Aku panggilnya Mbak Caroline nih, kakak kelasku, seniorku yang uh, expert di bidangnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentunya sore ini mengupas tuntas tentang kesehatan reproduksi, kesuburan. Hai, ini Ono ya, Henry, kayaknya Henry Christian. Ono bukan ya? Halo semuanya, mana lagi kok pada menghilang lagi? Tadi sudah bertambah, sekarang menghilang. Oke, sebentar. Selamat sore, Maimuna. Oke. Saya request Mbak Caroline untuk bergabung pada acara kita ngobrol-ngobrol sore ini. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar, Fit? Aduh, lama nggak ketemu. Iya, kita udah lama banget ya nggak ketemu ya. Jadi teman-teman semua di sini, selamat sore. Saya sapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget sore ini bisa ngobrol bareng dengan yang ada di depan saya. Kita ngobrol bareng ini dengan Dr. Caroline Tirta Yasa, SPOGK. Jadi beliau adalah seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan, dan subspesialisnya adalah fertility dan hormon reproduksi, juga ahli bedah laparoskopi. Terus untuk laparoskopinya juga ini trainingnya jauh sekali ya, di Jerman, di Kiel, Jerman. Beliau adalah kakak kelas saya, kita satu alma mater ya Mbak. Ya ampun, seneng Satu alma banget mater, satu apartemen. Oh ya, terus tetangganya benar-benar tetanggaan lagi ya. Terima kasih Iya, untuk Jane yang sudah bergabung. Terima kasih sekali. Ini yang hadir masih sedikit nih Mbak. nggak Kita apa-apa. mulai aja, nggak apa-apa ya. Tadi saya memulainya Ngobrol agak, santai aja. iya. Ini posisinya di mana nih, Mbak Caroline? Di Di, rumah. oh di rumah. Lagi nggak praktek, belum jam praktek. Iya, belum sih, belum. Nanti jam 5, Fit. Oke, sip. Jadi Berarti santai kok kita. Siap. Oke, Yuvinats, Iya. terima kasih untuk join. Baiklah. Nah, untuk teman-teman semua yang mau bertanya, boleh bertanya masalah apapun juga. Hari ini kita kolaps nih, jadi bisa di fieldnya atau keahliannya Dokter Caroline, ataupun mau bertanya tentang kulit juga boleh. Jadi intinya adalah seorang wanita itu perlu cantik atau beautiful inside out. Jadi sebenarnya Inside Out. Out itu judul film sebetulnya ya. Film anak-anak ya. Iya, Inside Out. Jadi Iya. ya supaya kita semua bisa terutama wanita, tapi ternyata yang bergabung ada yang laki-laki juga nggak apa-apa sih, Oh, nggak supaya apa-apa. Bisa untuk kekasihnya, atau istrinya, atau anak perempuannya. iya betul banget. Nah, mungkin saya mau mengawalinya, teman-teman yang mau bertanya silakan manfaatkan waktu kita live ini dengan menuliskan pertanyaan di kolom question. Jadi nanti bisa saya bacakan. Oh iya, untuk lebih untuk lebih serunya nanti akan dipilih pertanyaan terbaik deh. Pertanyaan terbaik dipilih apa? Nanti akan saya mention, kita kita kasih sesuatu yang menarik. Oke, tapi itu masih rahasia apa menariknya. Oke, Mbak Caroline, aku mau tanya nih ya, untuk anak atau perempuan, terutama perempuan yang usianya masih belum menikah, nah itu ada mitos katanya nggak usah khawatir lah kalau haidnya itu teratur, haidnya itu setiap secara periodik itu datang, pasti pasti dia nggak ada masalah dengan kesuburan. Bener nggak sih mitos itu, Mbak Caroline? Belum tentu. Ya, Mm-mm. ada juga yang mensnya teratur tiap bulan datang tapi sakit, ya. Mm-mm. Atau tiap bulan datang tapi jumlah darahnya berlebih. Atau sebaliknya tuh, ada juga yang mensnya cuma flek-flek aja, spotting-spotting sedikit-sedikit.
ya itu tentunya jadi masalah juga, Fit. Oke. Jadi Iya. sebetulnya kalau untuk seorang wanita nih tentunya ya, wanita yang ingin prepare untuk menikah gitu ya, atau Mm, sebelum mm, menikah mm. pun misalnya dia mau memastikan bahwa sebenarnya organ reproduksiku tuh baik atau tidak ya, baiknya gimana nih Mbak Caroline? Apa harus langsung konsul aja ke dokter obgyn atau bisa Uh-uh. melihat ada tanda-tanda yang memang harus lebih waspada untuk segera berkonsultasi? Oke, jadi kalau ada tanda-tanda sebagai berikut nih, saya sebutkan tandanya ya. Mens sakit atau jumlah darah haidnya berlebih, atau nyeri perut bawah yang periodik ya. Jadi perut bawah itu di bawah Mm-mm. pusar areanya, Mm-mm. itu area pelvic. Itu sebaiknya dicek dulu ya. Atau kalau ternyata tidak ada apa-apa, mau menikah, menikah dulu boleh. Tapi deadline-nya 1 tahun. Jadi diagnosis infertilitas itu kalau 1 tahun menikah tidak hamil juga, berarti infertilitas dia. Nah, seharusnya kan pasangan usia subur 90% kalau dia sudah menikah 1 tahun, berhubungan rutin ya, harusnya hamil dalam waktu 1 tahun menikah. Jadi kalau Mm-mm. 1 tahun menikah tidak hamil juga berarti ada apa-apanya yang perlu dicek lebih lanjut. Nah, saat 1 tahun menikah kalau belum hamil juga datang ke dokter ahli untuk diperiksa lebih dalam ya. Oke, jadi yang harus diwaspadai adalah kalau haid tuh rasanya nyeri sekali gitu ya, terus udah Ya. gitu atau kalaupun misalnya haidnya nggak nyeri sekali, mungkin nggak menjelang haid tapi nyeri di daerah perut bawah gitu, itu juga tetap harus Ya, waspada ya. Dan jadi nggak iya usah betul. nunggu setelah nikah, as soon as possible untuk berkonsultasi ke dokter Iya, kebidanan dan kandungan. Baik, iya, nah udah ada pertanyaan nih, kita mulai aja dulu ya dengan pertanyaan, nanti iya, kita selang-seling boleh. lagi. Oke, sebentar. Tadi ada yang bertanya. Nah, terima kasih untuk Jane yang sudah bertanya. Pertanyaannya adalah mioma di luar rahim perlu surgery atau tidak sih, Dok? Mm-mm. Jadi mioma di luar rahim ini maksudnya Mm-mm. miom jenis subserosum yang Subservia. Ya. tumbuhnya ke arah luar. Iya. Jadi bagi yang belum tahu ya, miom itu bisa tumbuh di 3 lapisan dari banyak ya, submukosum, Mm-mm. intramural dan subserosum yang tumbuhnya keluar. Jadi miom subserosum ini rata-rata tidak menimbulkan masalah mens. Tetapi kalau dia ukurannya sudah terlalu besar, ada tuh miom subserosum sampai 10 cm ukurannya. Itu Wow. biasanya efek yang ditimbulkan pendesakan. Ya, pendesakan itu maksudnya dia bisa mendesak ke arah usus-usus, ke arah kantong kencing kalau misalnya lokasinya di depan ya. Jadi orangnya tuh sering kencing atau bahkan susah Hmm. kencing bisa. Atau Mm-mm. dia tumbuhnya ke belakang. Kalau ke belakang kan mendesak usus buangan kotoran ya. Mm-mm. Yang lebih ditakutkan adalah pendesakan ke samping ya, apalagi Mm-mm. samping bawah. Itu letak ureter tuh saluran kencing. Kalau miom subserosum dia mendesak ureter, yang kasihan nanti ginjal, ginjalnya yang bengkak jadi hidronefrosis karena kencingnya terhambat terdesak oleh miom ya. Nah, pada kasus miom subserosum yang besar dan sudah menimbulkan gejala klinis, sebaiknya diangkat, dioperasi, Nah, diangkat miomnya. baik. Nah, supaya bisa lebih terdeteksi lebih awal nih ya untuk tadi miom subserosum, tentunya kalau misalnya letaknya dia di luar, yang subserosum ini kan berarti tidak akan menimbulkan gejala gangguan haid misalnya pada orang Ya, yang betul. terkena itu. Uh-uh, Supaya uh-uh. bisa terdiagnosis lebih awal nih Mbak Caroline, baiknya gimana ya? Artinya kan Mm-mm. berarti tidak ada keluhan sama sekali sampai misalnya ukurannya besar akhirnya mendesak beberapa organ di Iya, sekitar. Nah, supaya awareness-nya uh-uh. lebih tinggi, baiknya gimana? Apakah memang sebaiknya pada wanita melakukan pemeriksaan secara teratur, misalnya Iya. pemeriksaan USG secara teratur, terus fase usia berapa, baiknya frekuensinya berapa, gimana nih Mbak? Jadi biasanya wanita yang sudah sexually aktif atau sudah menikah ya, atau mempunyai gejala klinis hubungannya dengan mens biasanya, mens banyak atau mens sakit tadi, atau keluhan perut daerah bawah ya, itu segera periksakan diri. Nah, pemeriksaan yang rutin itu biasa dilakukan setahun sekali. Untuk yang sexually aktif dan sudah menikah tadi, pemeriksaan screening ginekologi namanya, untuk menghindari diri kita dari penyakit-penyakit organ ginekologi yang tidak diinginkan. Itu setahun sekali cukup. Berupa pap smear untuk deteksi dini kanker mulut rahim dan USG transvaginal. Itu USG yang dimasukkan ke dalam. Untuk kita deteksi dini kanker indung telur atau ovarium,
dan juga apakah kita ada miom, kista, polip, itu semuanya terlihat dengan USG transvaginal tadi. Nah, bagaimana untuk yang belum menikah? Kalau yang belum menikah dan belum sexually aktif, biasanya memang tidak ada pemeriksaan rutin, ya. Kecuali ada keluhan klinis yang tadi saya sebutkan, tuh gangguan mens tadi, mens banyak atau mens sakit atau nyeri perut bawah. Nah, itu biasanya datang ke dokter kandungan, biasanya kita akan lakukan USG screening lewat perut dulu tuh. Tapi kalau lewat perut dicurigai ada sesuatu ya, miom, kista, atau yang lain, biasanya USG akan dilanjutkan lewat lubang dubur, transrektal namanya. Karena USG dari perut itu sangat jelek resolusinya untuk organ ginekologi karena terhalang lemak perut dan usus-usus. Jadi USG untuk ginekologi yang terbaik adalah transvaginal untuk yang sudah menikah atau sexually active, atau transrektal tadi untuk yang belum menikah. Oke, jadi intinya adalah kalau memang sudah menikah, lakukanlah atau sudah berhubungan seksual, lakukanlah screening ginekologi setidaknya 1 tahun sekali untuk melakukan pemeriksaan pap smear dan juga USG transvaginal. Dengan USG transvaginal ini akan membantu mendiagnosis lebih awal jika memang ada gangguan, baik misalnya contohnya ada miom atau misalnya ada keganasan, keganasannya bisa pada ovarium atau misalnya ada keganasan area ginekologi yang lainnya ya, begitu ya Iya, dok ya. betul. Tapi kalau belum menikah atau ya belum berhubungan seksual, sebaiknya jikalau ada keluhan, misalnya gangguan terhadap haid atau ada gangguan nyeri di daerah perut bawah, segera konsulkan ke dokter Iya, kandungan, gitu ya dok. Jadi betul. artinya Iya, bisa diagnosis lebih awal. Saya iya. kebolak-balik, kadang manggil Mbak Caroline, kadang Dokter Caroline, nggak apa-apa lah ya, gitu ya. Nggak apa-apa, Soalnya santai pertanyaannya aja. mewakili pasien nih. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Tadi terima kasih mudah. Oh iya, tadi pertanyaannya sih sebetulnya apakah apakah ada batas untuk tadi kembali lagi ke miom yang subserosum. Ada cut off ukuran tidak sih Mbak untuk kapan harus dilakukan tindakan surgery atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian apakah misalnya kalau belum ada keluhan klinis tidak usah dilakukan pembedahan atau ada guidelines lain untuk tindakan apa yang dipilih? Jadi kalau masih usia reproduksi ya, perjalanan reproduksi masih panjang tuh. Miom subserosum yang hari ini ukuran 3 cm, besok-besok nambah dia akan growing karena hormon masih aktif ya. Jadi kalau punya miom ya, kalau tidak mau diapa-apakan, dilihat-lihat dulu miomnya. Ya selalu diobservasi gitu maksud saya. Jangan sampai dia membesar cepat, nggak tahu tiba-tiba keluhan klinis terjadi. Atau pengecualian bagi pasien-pasien yang ingin hamil atau belum hamil ya. Kalau punya miom subserosum, meskipun subserosum di atas 3 cm, sebaiknya diangkat. Karena nanti kalau dia hamil, hormon kehamilan sendiri akan bikin besar miom. Ya, dan tergantung letak posisinya juga ya, Fit. Kalau misalnya dia subserosum tapi di bawah, itu akan menghalangi jalan lahir tuh. Jadi melahirkan nanti harus dengan seksio sesaria, karena kan kepalanya keganjel miom, kepala bayinya, nggak bisa turun dia ke bawah. Dan kalau miom subserosumnya sudah ikut membesar dalam kehamilan, itu menimbulkan efek pendesakan. Karena kan bayi juga growing dia. Ya, bayangkan hamil 9 bulan, punya miom 10 cm, subserosum. Itu perut penuh banget tuh. Biasanya pasiennya akan mengeluh kesakitan. Mulai dari usia hamil di atas 5 bulan udah terasa sakit perutnya. Karena tadi, dan meningkatkan resiko kelahiran prematur. Karena kontraksi biasanya akan lebih cepat datang pada hamil dengan miom. Ya, jadi tergantung usia berapa kita ketemunya. Tapi kalau miom subserosum, misalnya usianya udah 50 tahun, udah bentar lagi mau menopause ya, dan tidak ada keluhan, tidak ada gangguan, dan ukurannya nggak gede-gede amat gitu, masih di bawah 4 cm ya. Oke, kalau mau diobservasi dulu oke ya. Tetapi pada saat screening ginekologi per tahun, kalau ternyata miomnya tumbuh cepat, bukan makin ngecilin, itu berarti ada apa-apa dong. Mungkin miomnya sudah berubah ke arah leomiosarkoma, ke arah keganasan. Itu harus hati-hati. Karena normalnya kalau orang sudah menopause atau mendekati menopause, miom itu harusnya tambah kecil, bukan tambah besar. Ya, jadi kalau miom sudah menopause malah tambah besar, berarti ada sesuatu yang memicu perubahan sel di situ. Hati-hati. Jadi sebaiknya diangkat kalau dalam kasus seperti itu. Oke, wah sangat jelas sekali ya. Berarti tetap harus waspada. Kapan kita angkat atau tidak berarti ada pertimbangan-pertimbangan yang spesifik. Artinya tidak bisa digeneralisasi secara umum, tetapi kasus per kasus supaya tindakan yang paling baik. Wah kayaknya ini semakin semangat, pertanyaannya juga semakin muncul semakin banyak nih. Nah, ini saya akan urut aja ya. Tadi mudah-mudahan Jane pertanyaannya bisa
terjawab dengan baik dan sudah cukup jelas. Oke, kemudian nih tampaknya ada pasiennya Dokter Caroline nih yang join nih, dokter kesayangan katanya. Namanya tadi aku lupa Oh, siapa ya. Ada, aduh tadi di atas siapa tadi ya? Adalah pokoknya tadi itu dokter kesayangan aku gitu ya. Oh ini Friska Megamanik gitu. Oh iya. oh, hai Halo Friska. Mbak Friska, salam Thank you kenal ya juga. udah join. Makasih bergabung. Nah, ini berikutnya adalah pertanyaan dari Mbak Elisa. Mbak Elisa menanyakan, eh, apakah normal bila selesai berhubungan seksual keluar cairan bening atau berbau? Oke, mungkin saya coba menjawab dari sisi apa namanya saya sebagai Ya, spesialis kulit dan kelamin. Jadi kalau misalnya habis ah, berhubungan seksual tentunya keluar cairan sangat mungkin. Misalnya ya, karena ejakulasi spermanya dikeluarkan di dalam vagina tentu akan keluar cairan. Tetapi harus waspada jika setelah berhubungan seksual misalnya ada tercium bau amis atau bau busuk atau bau yang kurang enak. ah. Nah, harus waspada apakah ada infeksi yang disebabkan karena ya bakteri bisa, protozoa bisa. Jadi sebetulnya Ya. kalau begini harus dipastikan dulu cairan bening berbaunya nih beneran hanya berbau memang cairan fisiologis, karena cairan fisiologis juga ada baunya, atau Mm-mm. memang bau ya cairan fisiologis baik yang dikeluarkan wanita ataupun pria, atau memang bau yang patologis yang tidak normal yang tadi bisa Mm-mm. merupakan Betul. infeksi, baik infeksi terutama kalau cairannya itu keluar setelah hubungan seksual, biasanya penyebabnya paling sering adalah ya contohnya ya protozoa ataupun bakteri pada bakteriosis vaginalis atau pada yang bisa juga disebabkan oleh apa pada trichomoniasis itu juga biasanya suka bau. Nah mungkin Mbak Caroline bisa menambahkan juga nih karena sama-sama nih Ya. kita bersisipan untuk yang begitu-begituan lah ya daerah Itu area yang genitalia. overlapping ya, keputihan itu area yang overlapping memang. Tapi intinya adalah bersama-sama untuk menyehatkan Perempuan. perempuan. Ya gimana nih Mbak Iya. Caroline? Jadi urusan keputihan atau keluarnya cairan sesudah berhubungan itu sebetulnya adalah eh, cairan mani dari sperma suami yang mencair. Jadi proses pencairan sperma itu dimulai sejak dia masuk keluar ejakulasi di dalam, itu lekuifaksi akan tercapai dalam waktu 30 menit biasanya. Nah, biasanya kalau pasien-pasien yang mau hamil ya Fit, anjurannya adalah setelah sperma keluar di dalam, pantat diganjel bantal setengah jam aja cukup. Nah, setelah Setelah itu ganjelnya gimana nih? Ini harus lebih pakai jelas bantal nih. aja, Nah dulu. pakai Maksudnya bantal kecil aja cukup ganjel di gimana bawah supaya pantat. posisi bokongnya lebih tinggi gitu ya? Maksudnya ya. Iya, Artinya betul. supaya si Nah, sperma yang sudah dilepaskan sperma tadi, tertahan, iya. Nah, tertampung. ini Iya. mudah-mudahan nih kalau ngebahas begini biasanya audiens seneng nih karena praktikal gitu. Ya, Oke, karena kan lalu posisi menentukan prestasi kan ya, Fit ya. Nah, itu oh maksudnya iya. itu. Lalu gimana lagi Jadi, nih, Mbak? setelah kalau misalnya bangun itu keluar cairan setelah setengah jam ya, itu pasti akan keluar cairan karena cair kan dia lekuifaksi yang cairan mani tadi. Tapi kalau sudah setengah jam tidak usah khawatir, itu biasanya tinggal cairan maninya aja, sel spermanya harusnya sudah masuk dengan catatan tidak ada infeksi dan tidak ada sumbatan di saluran telur, ya. Nah, itu tidak apa-apa. Dan biasanya tidak ada bau busuk harusnya normalnya yang keluar dari situ. Ya, jadi kalau ada bau busuk tuh maksudnya bau seperti telur busuk ya, bau infeksi. Nah, itu berarti ada infeksi, bisa berasal dari alat kelamin suami atau dari vagina atau dari porsio misalnya, cervicitis, mulut rahimnya infeksi itu bisa. Jadi harus diwaspadai kalau memang keluar cairan yang berbau ya. Sebaiknya sih kalau di poli saya tuh Fit, biasanya kita inspekulo tuh, diperiksa mulut rahimnya ada infeksi atau tidak, atau yang kita sebut cervicitis. Kalau ada cervicitis ya harus diobati, kalau enggak tiap kali hubungan cairannya akan berbau. Dan itu bisa menyumbat saluran telur kalau tidak diobati, malah bikin susah hamilnya. Gitu loh. Oke, jadi intinya adalah pastikan cairannya itu apa, karena bisa saja normal kalau cairan karena Iya. sperma yang
keluarkan intravagina pun itu akan mengalami likuifaksi tadi, jadi lebih mencair sehingga akan keluar cairan. Tapi ya tadi, coba screening baunya bau seperti apa. Tetapi kalau memang khawatir atau memang, aduh ini normal nggak ya gitu ya, cairannya ini fisiologis atau tidak ya, baunya bau fisiologis atau tidak. Tidak, lebih baik segera periksakan saja, lebih baik deteksi awal dan akhirnya hasilnya baik saja dibandingkan ternyata lebih lanjut. Karena jangan lupa tadi juga Mbak Caroline sudah sempat bilang bahwa Dokter Caroline menjelaskan bahwa hati-hati loh, infeksi ini bisa ditularkan dari pasangan seksual kita gitu, yang kita sebut sebagai infeksi menular seksual. Dan itu tentunya perlu pengobatan yang sama-sama nih, artinya kedua orang pasangan seksual ini harus diobati bersamaan supaya tidak terjadi pingpong infection gitu ya, Mbak Caroline, benar ya? Betul, benar banget. Jadi berdua harus sama-sama diobati. Satu hal nih, Pit. Betul sekali, Kak. Ya, gimana, Mbak? Ada lagi nih. Ada kalau pasien-pasien saya ya, kadang-kadang ada yang suka nanya tuh, ada yang nggak cebok berbulan-bulan, coba bayangin. Jadi habis hubungan itu nggak ada yang cebok. Karena apa? Karena takut nggak bisa hamil katanya. Katanya kalau cebok dengan sabun, spermanya mati semua. Ya, atau kuman normalnya mati. Jadi nggak pernah pakai sabun kalau cebok. Ya, hasilnya jadi infeksi semua, malah lebih susah lagi hamilnya. Jadi pesan untuk ibu-ibu ya, kalau habis hubungan ya, atau apapun itu saat kita mandi, itu cebok harus dengan sabun. Nggak usah disemprot-semprot sampai ke dalam vagina, nggak perlu. Ya, jadi genitalia eksterna itu harus senantiasa bersih. Ya, itu harus dilakukan. Kalau nggak infeksi yang muncul, malah saluran telurnya tersumbat, malah susah nanti hamilnya. Gitu. Betul sekali. Dan sekarang rasanya sudah bukan menjadi sesuatu momok lagi bahwa terutama untuk yang sudah menjadi ibu-ibu, yang saya lihat di sini ada teman saya juga nih, Hai Wulan. Wulan juga rasanya sudah punya anak gadis nih. Untuk menginformasikan, kebetulan Wulan juga dokter kok ternyata, dokter gigi ya Wulan ya. Jadi intinya adalah untuk teman-teman sahabat yang lain juga edukasi bagaimana cara membersihkan genitalia eksterna tentunya ya, baik kepada anak perempuan maupun anak laki-laki. Dan tentunya kalau perempuan penting sekali untuk menjaga kebersihannya. Gak usah betul sekali. Hai Dokter Bulan, udah nyapa lagi kayak hai juga. Nah, jadi untuk membersihkan tentunya paling gampang dari cebok aja ya. Arah cebok itu juga harus diperhatikan. Jadi buatlah searah dari daerah yang lebih atas ke daerah anus, dan jangan bolak-balik, karena kalau bolak-balik malah akan bikin bakteri yang ada di daerah sekitar anus malah naik ke atas. Kemudian sama satu lagi adalah yang penting, sering sekali terutama anak-anak kecil ya, anak-anak TK, SD itu kan mereka sudah biasa mandiri untuk ke kamar mandi sendiri, tetapi harus diedukasi bagaimana cara membersihkannya. Kadang-kadang sering ada smegma ya, kotoran-kotoran di lipatan antara labia mayora dan labia minoranya itu. Oke, jadi harus diajari ya, Fit ya. Betul jadi makanya saya buat beberapa video edukasi di IGTV saya, antara lain yang judulnya tadi itu cara menjaga kebersihan genitalia eksterna. Itu sebetulnya ngajarin anak remaja yang baru pubertas ya, menstruasi, bagaimana cara dia cebok ya. Antara labia mayora minora itu harus dibersihkan, kemudian arah cebok itu tuh sebetulnya edukasi untuk mereka juga sebetulnya. Jadi untuk perempuan segala usia sih sebetulnya. Sip. Jadi artinya untuk sahabat semua, setelah ini mau tahu lagi edukasi yang sudah banyak sekali Dokter Caroline bikin, kepoin aja IG-nya. Beliau juga punya link YouTube-nya, YouTube channel. Ya, di YouTube channelnya bisa dikunjungi. Jangan lupa subscribe juga supaya kalau ada postingan baru tahu. Karena isinya semuanya edukasi, bagus banget nih. Aku takjub lihatnya deh pokoknya. Nah, aduh banyak banget pertanyaannya. Oke, kita mulai lagi ya. Pertanyaannya nih Mbak Caroline. Oke, ini dia. Maafkan kalau misalnya kelewat-lewat ya, karena yang terbaca di sini deh. Dari Mbak Yuli. Mbak Yuli 127, terima kasih pertanyaannya. Menanyakan, selamat sore Dokter Caroline. Saya sering merasakan nyeri perut bagian bawah, baik pada saat haid maupun tidak haid. Kemudian akhir Desember 2020 sampai 11 Januari 2021. Berarti ya kira-kira sekitar 20 harian terakhir ini ya.
Terus, Mm-mm. oh salah. Saya sering menyeri bagian perut bawah, baik pada saat haid maupun tidak haid. Saya haid, dia haid dari tanggal, gimana sih ini? Tanggal 20 bulan Desember, tanggal 20 sampai 11 Januari 2021. Oke, Saya haid lagi main tanggal terus 23 Januari menerus. sampai, mungkin maksudnya haidnya Mm-mm. berkepanjangan kali ya ini Iya, ya. betul. Ha, ha, Mm-mm. ha, ha. Jadi itu yang namanya menoragi tuh. Jadi mens banyak dan lama ya. Mm-mm. Pada kasus-kasus menoragi sebaiknya USG transvaginal karena penyebab tersering biasanya miom atau polip. Jadi dan rata-rata miomnya tuh miom yang sudah mendesak dinding dalam rahim biasanya kalau sudah menimbulkan gangguan mens ya. Jadi pada semua kasus perdarahan saat baik di luar siklus maupun di dalam siklus haid, lakukan simple banget tuh USG transvaginal itu tidak sakit dan pemeriksaannya tidak lebih dari 5 menit. Kita sudah bisa lihat apakah ada polip, ada miom ya, miom modelnya kayak apa ya, itu sudah terlihat dengan jelas dan tanpa rasa nyeri. Dan kita bisa atur untuk pengobatannya. Ya, jadi kalau miom perlu diangkat bisa pakai laparoskopi juga tadi untuk orang yang takut Nah, operasi tanpa rasa nyeri. ini Ya, juga dan yang kita ngobrol ini ahlinya nih ya. Mbak Caroline juga ahlinya laparoskopi. Oke, terus gimana lagi Mbak? ya, dan kalau ternyata di USG tidak ada apa-apa, kelainan organik tidak didapat, mungkin penyebab lain diagnosis keranjang sampah kita bilangnya ya, Fit, itu adalah Ya. hormonal. Nah, kalau hormonal kita tinggal treat pakai obat-obat hormonal, harusnya beres gitu. Ya, tapi kalau udah di-treat pakai obat hormonal ya nggak beres juga, berarti ada kelainan organik yang luput saat pemeriksaan USG tidak terlihat, tapi sebetulnya ada. Ya, gitu. Oke. Jadi, uh, Jadi apa namanya tetap harus baiknya tetap harus diperiksakan saja apa yang menjadi penyebab haid yang berkepanjangan ini supaya ya, bisa diberikan terapi yang sesuai. Sip. satu Baik. hal. Gimana, Mbak? Kalau mens banyak pada perempuan, ujung-ujungnya anemia. Ya, makanya banyak pasien tuh datang pucat, perempuan pucat usia 40-an tahun ke atas, itu kalau di USG transvaginal biasanya ada miom. Dan anemia harus diwaspadai karena anemia yang berkepanjangan, ujung-ujungnya yang kena jantung. Jantungnya jadi bengkak karena defom cordis usia dini karena anemia. Anemia kan berarti jantung dipacu dengan lebih cepat Kerjanya atau berat ya. duluan. Betul. Iya, itu juga Padahal dia sering tuh. sangka, gitu ya. Padahal disangka dia pucat itu gara-gara, wah saya habis treatment nih kulitnya jadi cerah gitu ya. Padahal ternyata gara-gara pucat anemia. Nah itu penting lagi nih. Ini Iya. sebenarnya sebagai mitos nih yang kadang-kadang aku juga suka sering dapetnya nih. Apa namanya putih itu cantik, jangan salah loh, putih itu kelihatan Iya, pucat, jangan-jangan anemia. Pastikan juga iya, paling gampang lihat sklera aja ya, telapak tangan lah ya, paling iya. gampang lihat telapak tangan pucat atau enggak. Terus udah gitu kemudian lihat sklera mata kita, lihat aja depan kaca bisa dilihat. Kalau anemia hati-hati, jangan-jangan emang Iya, karena ada perdarahan yang berlebihan. Oke. iya, betul. Kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya nih. Ya. Mudah-mudahan sih kekejar karena banyak banget yang nanya nih. Nah, apakah kalau vaksin HPV itu dari Mbak Ine? Mbak Ine terima kasih banyak sudah bertanya. Oh ya, saya juga menyapa. Halo Dokter Randy. Dokter Randy juga beliau SPKK di Bogor. Terima kasih sudah bergabung. Oke. Oke. Kemudian apakah kalau vaksin HPV dari Mbak Ine bisa terhindar dari miom? Kemudian apakah ada saran untuk penyakit ini? Maksudnya untuk miom gitu ya? Ya silakan. Mungkin kalau miom dengan HPV ya dengan vaksinasi HPV sih rasanya tidak berhubungan ya. Tapi silakan Mbak Caroline ya. Jadi vaksin HPV itu untuk memberi kekebalan terhadap virus HPV sebagai penyebab kanker mulut rahim. Tentunya tidak berhubungan dengan miom. Nah, kalau ditanya penyebab miom apa, tidak ada yang tahu karena dia multifaktorial penyebabnya. Interaksi antara faktor hormonal, genetik, dan lingkungan. Karena itu etiologi persisnya tidak diketahui. Karena itu penyakit-penyakit yang etiologinya kita tidak ketahui, tidak bisa dicegah tentunya. Yang bisa adalah di treatment saat penyakit datang. Maksud saya, deteksi dini atau screening ginekologi itu dilakukan setahun sekali minimal untuk kita semua perempuan. Ya. Jadi jangan nggak pernah deteksi dini, tiba-tiba ketemu miom udah 10 cm, sudah anemia, pucat, ya, sudah telat itu namanya. Ya, jadi kalau punya miom, lakukan screening ginekologi tadi dan di treatment dari awal miomnya. Jangan tunggu sampai besar. Apalagi kalau bagi yang belum menikah dan mau menikah dan hamil ya maksudnya ya.
Nah, Oh, tentunya organ reproduksi kan kita perlu banget nih untuk bikin anak ya, Fit ya, terutama ovarium tuh, indung telur ya. betul. Jadi kalau punya kista, jangan tunggu kistanya gede gitu baru mau operasi ya, karena kista makin besar berarti kan sel telurnya makin terdesak ya. Hmm. Jadi udah misalnya kista udah 10 cm, akhirnya terpaksa diangkat sama indung telurnya. Ya, kalau begitu berarti kan cadangan telur sudah tinggal sedikit. Mau hamil modalnya udah tinggal sedikit gitu. Jadi kan kasihan banget kalau kayak begitu karena ketidaktahuan maksudnya. Ya. Betul. Jadi kalau punya tumor kandungan tadi miom kista ya datang ke dokter ahli untuk didiskusikan bagaimana penata laksananya. Karena itu case by case, tergantung usia, apakah masih mau hamil atau tidak, keluhan-keluhan klinisnya dan posisi miom ada di mana itu juga menentukan keputusan apa yang terbaik untuk diambil untuk kasus tersebut gitu. Oke, jadi ini memang betul-betul tetap harus waspada, harus lebih ngeh sama yang dialami oleh tubuh kita supaya segera diperiksa dengan baik. Nah, kemudian tadi kita kembali ke vaksinasi. Vaksinasi untuk HPV tentunya ya. Nah, untuk Ya, vaksin HPV ini kan sebetulnya kalau saya juga baca di guidelines-nya akan sangat baik jikalau diberikan kepada wanita, terutama wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Karena prinsip dari vaksinasi HPV ini adalah sebagai prevention atau pencegahan. Dan bahkan dari kepustakaan atau literatur kita dapatkan bahwa sebenarnya usia 9 tahun sudah boleh kita berikan vaksinasi ini. Tetapi tampaknya kalau di Indonesia sendiri untuk vaksinasi HPV ini belum menjadi sesuatu yang wajib gitu ya Mbak ya, masih artinya opsional, boleh dikerjakan. Nah, kalau dari saya sendiri sebetulnya kalau apa namanya ada pasien mau disuntikan HPV, biasanya kalau tetap kami kerjakan dan sama seperti itu guidelines itu ya sebaiknya kalau sebelum artinya terutama anak-anak perempuan yang sudah mulai menarh atau mulai memasuki haidnya, fase dia udah mulai pubertas, jadi sebaiknya segera dilakukan vaksinasi HPV ini, meskipun memang tidak saklek di 9 tahun, mungkin karena guidelines ini dibikinnya di ya bukan di Asia, artinya ya jadi memang usia 9 tahun itu memang mungkin sudah mulai anak-anak seksual aktif kali ya, saya juga ya karena itu kan habit kebiasaan. Nah, kalau untuk saran Mbak Caroline sendiri untuk vaksinasi HPV ini baiknya usia berapa untuk anak-anak? Artinya anak-anak yang mulai remaja ya, apa namanya anak-anak perempuan. Jadi kita ngikut aturan aja tuh, Fit. Jadi kalau 9 tahun sudah bisa divaksin, ya 9 tahun juga boleh kita berikan. Karena kan daya tahan tubuh, imunitas itu lebih baik. Makin muda usia kita, proses untuk terbentuknya antibodi itu lebih bagus dikatakan ya. Itu kan ada penelitiannya tuh sudah digambarkan tuh. Usia segini, segini titernya. Dan makin tua kita, titer yang terbentuk itu sudah makin tidak baik. Jadi kalau bisa diberikan 9 tahun ya why not 9 tahun kita vaksin. Bahkan sekarang kan sebetulnya vaksin HPV udah masuk di sekolah-sekolah tuh diberikan secara gratis untuk anak-anak perempuan ya. Dan kalau masih umur di bawah 13 tahun, vaksin HPV itu cuma perlu disuntikan 3 kali aja jarak waktu 6 bulan. Ya, lebih hemat malah. Nah, kalau sudah di atas 13 tahun harus disuntikan 3 kali, 0,16 bulan jadinya. Gitu. Jadi 9 tahun oke, divaksin aja. Tidak apa-apa, malah lebih bagus kalau menurut saya. Tapi jangan lupa ya, bagi yang sudah divaksin HPV, bukan berarti Anda terbebas dari kanker mulut rahim. Jadi tetap harus pap smear, ya. Itu yang sering membuat orang terlena, sudah divaksin ini, aku boleh bebas, nggak usah pap smear lagi. Enggak. Jadi tetap Anda bisa terkena kanker mulut rahim, tetapi manifestasinya tentunya jauh lebih ringan daripada yang belum pernah divaksin. Ya, betul sekali. Nah, untuk efektivitas vaksinasi, oh ya, balik lagi ke vaksin. Vaksin ini yang beredar nih ya, Mbak, kan ada yang apa namanya quadrivalen yang ada 4 serotype, ada yang 2 serotype. Nah, kalau untuk Mbak Caroline sendiri menyarankan yang mana nih? Yang baik yang memproteksi terhadap 4 serotype atau 4 serotype ini adalah 2 serotype yang ke arah apa lebih high risk dan 2 lagi yang low risk ya. Sementara kalau yang 2 serotype ini dia memang proteksi terhadap yang high risk. Sarannya high risk saja. Sarannya Dokter Caroline nih untuk para audiens yang menyimak pada sore hari ini baiknya yang mana? Atau sama aja deh boleh, yang penting kita vaksin dulu deh, mau yang manapun nggak apa-apa deh yang tersedia gitu.
Jadi sebetulnya edukasi tentang vaksin HPV ini ada IGTV saya juga secara khusus ada tuh Fit. Nanti cari Nah, yang tuh judulnya kan. vaksin HPV ya. Pokoknya yang ikut acara kita sore hari ini banyak hadiahnya. Salah satunya adalah hadiahnya tontonlah IGTV dengan topik-topik yang sangat menarik untuk mendapat jawaban lebih detail dari pertanyaan yang diajukan. Oke, jadi gimana nih Mbak Karolin nih sebelum Jadi nonton IGTV-nya? betul. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah saya edukasi dulu tuh pasiennya. Vaksin ini kuadrivalen kayak begini loh, vaksin yang divalen kayak begini. Nah, terserah pasiennya sebetulnya mau pilih yang mana. Karena sebetulnya dua-duanya boleh. Nggak ada yang satu lebih superior gitu, nggak ada. Memang untuk yang kuadrivalen dia mengcover untuk penyakit kondiloma acuminatum. Tapi kan Fitri tahu sendiri penyakit kondiloma acuminatum itu kalau kita bersih ya, jaga diri baik, bukan perempuan Nggak kena sembarangan. lah ya. Iya, jarang banget. Jarang banget. Dan kalaupun terkena, pengobatannya tuh gampang, tinggal ditotol podofilin Podofilin atau tinctur. di elektrokauterisasi. Iya. Iya. Tapi hati-hati untuk yang melakukan kauterisasinya. Ternyata saya baca artinya kita ya yang melakukan tindakan untuk mengeradikasi itu ternyata lebih meningkat untuk terjadi kejadiannya cianosofaring bagi orang yang menghirup. Jadi saya baca Asapnya ya. literaturnya. Iya, jadi hati-hati pada saat kita melakukan tindakan elektrokauter atau tindakan lain yang menghasilkan aerosol pada saat kita mengeradikasi kondiloma acuminatum. Jadi lebih bahaya terhadap kita yang melakukan, harus ada smoke Dokternya ya. evaporatornya. Kalau kita kan menghirup, kita kan benar-benar di depan. Pakai ini face shield semua lengkap, Iya. APD level 3 dong ya. Oh, gitu. Kalau gitu. Yang pasti smoke evakuatornya harus baik kali ya, Harus supaya baik, ya. melindungi kita. Oh, waduh. Baik. Jadi itu juga sempat kaget sih pas baca. Waduh, selama ini iya, tenang-tenang aja. lebih menjaga diri ya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya mau yang divalen aja juga boleh, nggak apa-apa. Dan secara biaya memang lebih murah meskipun beda tipis ya, Fit ya. Tapi ya kalau mau yang lengkap kuadrivalen untuk yang dia mengcover untuk CA cervix dan kondiloma acuminatum ya silakan, itu juga baik. Jadi apapun boleh gitu. Ya, jadi intinya adalah lebih baik apa yang tersedia kerjakanlah, dan itu akan lebih baik daripada tidak dikerjakan sama sekali. Tidak divaksin. Iya, tidak divaksin sama sekali. Toh intinya, tapi jangan lupa juga itu pencegahan bukan berarti kita 100% terbebas loh, tetap harus dilakukan screening ginekologi secara teratur, tentunya kepada wanita yang sudah melakukan atau sudah menikah atau sudah melakukan hubungan seksual. Tapi wanita yang belum menikah atau belum melakukan hubungan seksual pun jangan, awareness-nya jangan kendor nih, kalau ada keluhan segera konsultasikan. Nah, pertanyaan berikutnya lagi nih ya Mbak Karolin ya. Tadi terkorelasi dengan cara membersihkan genitalia eksterna. Sebetulnya tadi sempat kita bahas, tetapi ada lagi yang menanyakan gimana dong cara bersihinnya sekarang ini, kan banyak beredar sabun-sabun pencuci genitalia yang bisa kita temukan di ya banyak lah ya di online ataupun nggak online, toko terdekat lah gitu ya. Nah, itu baiknya gimana sih? Bolehkah kita lakukan atau kita harus membersihkan dengan menggunakan sabun daerah kewanitaan setiap hari? Terlepas tadi ya, hanya eksterna ya teman-teman semua, ibu-ibu. Di sini ada bapak juga sedikit, jangan sampai diobok-obok ke dalam gitu ya, nggak perlu sampai vaginal douche itu nggak perlu. Nah, perlu pakai sabun setiap saat kah atau bagaimana gitu? Ini ada pertanyaan begitu. Jadi biasanya kalau saya yang simple aja, sekalian mandi pakai sabun mandi aja dibersihkan. Yang penting sabun. Tapi kalau bisa jangan sabun antiseptik ya, karena Fitri tahu ya kalau sabun antiseptik itu kadang-kadang ada kandungan yang bikin kulit kering. Apalagi kalau usia sudah 40 tahun ke atas tuh, hormon-hormon sudah relatif makin berkurang ya. Dan kalau kulit kering, kegesek sedikit aja lecet, malah infeksi atau iritasi vulva tuh sering kayak begitu, gatel atau perih-perih sedikit gitu ya di bawah, akhirnya makin ke arah infeksi ya. Jadi sebetulnya sabun apa saja boleh, tidak harus secara khusus, tapi perhatikan sabunnya ya. Juga lihat usianya tentunya ya.
Kalau sudah usia pramenopause, menopause, jangan pakai sabun antiseptik terlalu banyak atau terlalu sering digosoknya juga jangan kenceng-kenceng gitu ya. Secara teliti, tapi dengan lemah lembut tentunya dan disiram bersih. Jangan sampai sabun masih ketinggalan di area lipatan itu terutama ya, Iya. malah bikin iritasi sesudahnya. Oke. Itu saja cukup. Ya, terima kasih Mbak Karun. Mungkin saya sedikit menambahkan bahwa kalau untuk genitalia eksterna wanita itu tentunya ada bagian mukosanya. Jadi ada yang kita sebut untuk labia mayora memang dominan oleh kulit yang ada rambutnya. Kemudian kita masuk lagi lebih dalam ada yang namanya labia mayora tadi ya, kemudian labia minora Iya, yang sudah masuk ke mukosa. Nah, iya. seringkali memang kalau ada keluhan kalau memakai sabun biasa itu rasanya perih. Nah, hal ini sebenarnya disebabkan karena perbedaan pH. pH pada kulit kita, kulit yang ada di luar ini biasanya sekitar 5,5 sampai 6,2. Nah, kalau masuk lagi ke daerah mukosa genitalia biasanya mulai turun ke 3. Jadi sebetulnya kalau menggunakan sabun untuk daerah kewanitaan itu akan terasa lebih nyaman dibandingkan sabun mandi. Tapi itu lebih bagus pakai sabun mandi dibandingkan nggak sama sekali. Tapi perhatikan juga kenyamanannya karena pH-nya ya. ya pH-nya karena pH itu tadi betul sekali Mbak Caroline. Nanti bikin masalah kulitnya kering, habis itu akan terjadi Iya. gatel, dia garuk-garuk, habis itu luka, kemudian infeksi yang lain mulai dari folikulitis sampai yang lain-lainnya. Jadi mulai, betul. apalagi daerah situ banyak sekali flora faunanya. Aduh ya. Nah, ini sebenarnya seru banget ya. Dan gak kerasa loh ternyata sudah 45 menit. Gak apa-apa kita lanjut. Kita masih punya waktu. Nah ini ada pertanyaan dari anak M. Erika Rosid. Oke, Muhammad Erika Rosid berarti ya. Halo Bapak, kalau memang laki-laki terima kasih sudah bergabung. Nah mau bertanya, anak saya laki-laki usia masih 1 tahun. Oh ya, ini terjadi radang pada buah zakar. Baiknya diapakan ya? Gitu. Oke. Ya, baiknya diapakan? Mungkin maksudnya radang pada harus kita pastikan dulu ya radang otitis, iya orkitis ya, orkitis ya. Jadi harus pastikan diobati dulu. itu. Orkitisnya karena apa harus diobati gitu ya. Karena orkitis kalau tidak diobati itu nantinya kalau sudah dewasa mandul. Iya betul, mengganggu produksi sperma. Nah, terus baiknya ke dokter mana saya harus datang, Dok? Oke, dokter mungkin anak dulu mungkin ya kalau 1 tahun ya. Dokter anak dulu biar diperiksa oleh dokter anak, nanti dokter anak akan menyarankan merujuk, kemana sebaiknya merujuknya kemana gitu. Iya. Oh iya, terus udah gitu tadi daerah kita masih berhubungan daerah kewanitaan. Daerah genitalia eksterna itu kan banyak tumbuh rambut sebetulnya. Nah, trennya sekarang ingin menghilangkan rambut. Oke, menghilangkan rambut daerah kewanitaan itu sebetulnya ada positifnya karena akan mengurangi kelembaban yang berlebihan. Tetapi sebetulnya fungsi rambut tersebut juga sebagai proteksi. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya adalah hair removal-nya bagusnya bagaimana nih? Bagusan IPL atau yang mana? Mungkin di sini saya sekalian informasikan saja kembali lagi. Untuk hair removal tentunya banyak cara. Hair removal itu menghilangkan rambut, ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya bukan permanen ya. Nah intinya adalah kalau sementara kayak kita lakukan waxing, kayak kita lakukan pencukuran itu sebenarnya sifatnya sementara. Tapi harus hati-hati pada saat melakukan pencukuran. Kalau saat cukur otomatis rambutnya kan dipotong. Sehingga begitu tumbuh dia sudah rambut terminal dan biasanya akan menimbulkan keluhan berupa gatal karena rambut terminal itu memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan rambut velus ya, daripada velus yang memang rambut-rambut halus. Itu kelemahan kalau dicukur. Kemudian artinya dicukur dengan alat pencukur ya. Kalau memang dilakukan waxing, biasanya waxing itu diangkat sampai terangkatlah akarnya. Nah biasanya yang tumbuh velus. Velus itu lebih halus dan tidak menyebabkan gatal. Tetapi hati-hati juga dengan waxing. Waxing itu seringkali menggunakan suhu waxnya itu untuk, meskipun wax yang sekarang sudah banyak yang dingin juga bisa mencair, tapi waxing-waxing yang perlu menggunakan suhu lebih panas biasanya akan menyebabkan beberapa kondisi adalah dermatitis kontak. Yang paling sering adalah dermatitis kontak iritan karena heat tadi, karena panasnya tadi. Nah, itu yang secara non permanen. Tapi kalau misalnya terapi yang lain nih selain pencukuran, selain waxing bisa juga banyak beredar adalah dengan menggunakan IPL. Nah, dengan IPL ini gimana gitu ya?
Nah, dengan IPL itu, IPL adalah Intense Pulse Light. Jadi maksudnya adalah untuk targetnya dia adalah pigmen yang ada di bulbus rambut. Sebetulnya penggunaan IPL untuk hair removal ini bisa-bisa saja dilakukan, tetapi karena IPL itu memiliki rentang interval gelombang pada saat alatnya itu di apa namanya di sinarnya ditembakkan, maka akan menggunakan energi yang lebih kecil sehingga perlu pengulangan untuk dilakukan hair removal. Tetapi kalau ingin lebih apa namanya lebih cepat, kita bisa menggunakan bukan IPL tapi menggunakan laser yang kalau IPL itu sebenarnya bukan laser, dia intense pulse light karena sekali tembak dia akan memberikan rentang yang agak panjang interval panjang gelombangnya. Sementara kalau untuk menghilangkan lebih cepat bisa menggunakan laser Nd:YAG, tapi Nd:YAG yang long pulse. Jadi long pulse itu apa namanya berbeda dengan yang Q switch. Targetnya sebetulnya sama, adalah bulbus rambut yang memiliki pigmen, sehingga targetnya adalah merusak bulbus rambutnya dan diharapkan pertumbuhan rambutnya jadi lebih halus, lebih minimal, dan tetap akan tumbuh sih, tetapi akan lebih lambat, akan lebih minimal jauh. Nah, sebenarnya balik lagi, untuk fungsi rambut di situ juga kan sebetulnya apa namanya melindungi ya, Mbak Caroline ya, melindungi area genitalia. Tapi kalau berlebihan, kalau terlalu rimbun malah bikin masalah. Jadi yang paling gampang sebenarnya kalau nggak mau ribet-ribet gimana ya, panjang tertentu potong, seperti kita merawat rambut kita. Menurut Mbak Caroline gimana? Kalau saya biasanya menyarankan begitu ke pasien, nggak mau ribet-ribet, ya udah panjangnya sekian, dipotong aja yang panjang-panjang itu, jadi supaya nggak terlalu rimbun. Hilang 100% juga itu tidak apa namanya tidak ya bukan diberikan rambut di daerah di situ oleh Tuhan, pasti ada manfaatnya. Jadi bukan berarti hilangkan 100% dikembalikan lagi kepada bayi yang memang tidak ada rambut di daerah genitalianya gitu. Tetapi mungkin jumlahnya yang harus kita perhatikan. Gimana Mbak Caroline? Kalau saya ya Fit, kalau saya sih nggak pernah tuh repot-repot mau ngilangin bulu gitu ya. Gitu. Karena sebetulnya untuk ukuran perempuan Indonesia jarang tuh. Menurut dia berlebih tapi masih oke lah. Kecuali kita India, dari wanita India gitu ya, apa secara genetically memang kan rambutnya banyak ya. Tapi kalau kita perempuan Indonesia biasanya masih dalam batas normal tuh, jadi nggak perlu cukup repot-repot dicabut ya, asal dijaga bersih aja yang tadi saya bilang, cebok dengan sabun 2 kali sehari saat mandi, itu saja sudah cukup sebetulnya. Tidak perlu repot-repot dicabut, dan itu tetap bersih loh. Bukan berarti kalau yang tidak ada rambut akan lebih bersih daripada yang ada rambut, enggak juga. Ya, jadi yang penting bersihnya itu, bukan ada atau tidak ada rambutnya. Betul sekali. Yang penting bersih, dan perhatikan kelembabannya ya. Mungkin kalau setiap kali habis buang air kecil gitu ya, atau kebanyakan perempuan sekarang itu kan pakai panty liners, nggak mau ribet gitu ya. Nah itu ya kebanyakan duduk kegiatannya itu malah bikin masalah karena kelembabannya akan lebih tidak terkontrol. Jadi hati-hati. Kalau saya saranin sering-sering ganti celana dalam aja. Beli celana dalam yang bahan katun dan longgar. Nggak usah mikir celana dalam seksi-seksi tuh yang G-string kayak gitu, nggak usah ya. Celana dalam mama aja tuh yang buat ibu hamil yang longgar itu loh, Fit. Itu yang lebih friendly untuk genitalia eksterna sebetulnya. Ya, dan itu ganti-ganti aja. Sering diganti celana dalam. Jadi tidak perlu pakai panty liner. Panty liner akan bikin infeksi jamur malah lebih sering pada orang yang menggunakan panty liner. Sip. Sama satu lagi sebetulnya yang saya suka kasih tips kepada pasien adalah kalau untuk wanita sering-sering pakai rok deh, atau kalau nggak pakai rok pakailah celana yang agak gombrong. Kenapa? Karena kalau pakai celana yang agak gombrong atau rok itu ventilasinya lebih bagus dibandingkan kita pakai celana yang tight. Kalau ventilasinya lebih bagus, risiko untuk terjadinya keluhan-keluhan contohnya adalah infeksi keputihan, terutama paling sering yang disebabkan oleh jamur, itu akan lebih risiko terjadinya lebih rendah. Jadi seringlah memakai rok, angin-anginan gitu ya, atau pakai celana yang jangan terlalu tight. Dan pemilihan betul sekali Mbak Caroline, pemilihan pakaian dalam yang bahannya memang harus menyerap keringat. Aduh, ini nggak kerasa ini udah 53 menit. Kalau kalau 1 jam lebih biasanya auto shutdown ya. Oke. Jadi mudah-mudahan acara bincang-bincang sore kita nih bermanfaat
sahabat semua yang menyimak juga merasa mendapatkan manfaat dan tetap akan nanti bisa dilihat di di IGTV saya maupun IGTV Dr. Caroline. Dok, boleh tanya nih dok? Ada yang tanya, Dokter Caroline praktek di mana sih? Aku pengen konsul sama Dokter Caroline, masih datang ke mana ya? Nah, mumpung masih kita online, dokter boleh diinfokan dok, kalau ada pasien mau datang ke mana nih dok? Saya di Rumah Sakit Omni Pulau Mas, Jalan Pulau Mas Raya, Jakarta. Nomor teleponnya ada kok, biasanya tinggal DM aja nanti. Siap. Atau Jadi Google Omni Pulau Mas. Iya, kalau pasti ada. mau konsultasi lebih lanjut dengan Dokter Caroline, yang pertama kepoin dulu IG-nya, karena IG-nya itu Iya. edukasi semuanya. Jadi di IG beliau sangat rajin membuat topik-topik yang sangat menarik yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi dan juga tentang fertilitas sesuai dengan keahlian beliau. Kepoin dulu, tonton dulu. Kalau masih kurang puas atau memang pengen konsultasi, datang saja ke Rumah Sakit Omni Pulau Mas. Bisa ketemu langsung, diberikan penjelasan dari A sampai Z. Dan Dokter Caroline ini kalau ditanya senang banget. Benar ya Mbak? Pokoknya kalau ditanya apapun, beliau akan jawab sejelas-jelasnya. Nah, itulah kenapa saya juga bersyukur bertetangga dengan yang pintar gitu ya. Mudah-mudahan contagious. Oke. Aduh, terima kasih banyak. Saya sapa lagi nih sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Wulan, makasih ya Wulan. Oh, oke, ini tuh bener kan langsung ada yang pengen ketemu dengan Dokter Caroline, tapi saya ada di Jogja, gimana dong? Sesekali datanglah ke Jakarta untuk bertemu dengan beliau. Kemudian Mbak Yuli terima kasih banyak. Terus udah gitu, ini juga Mbak Iswanti terima kasih banyak, sangat bermanfaat katanya, alhamdulillah. Jadi kita nggak sia-sia. Terus Mbak Olive Christy terima kasih banyak juga, dan semua yang sudah bergabung terima kasih banyak. Mbak Caroline, sebelum kita closing nih sore hari ini, ada pesan dan pesan khusus yang mau dibagi kepada para sahabat semua yang sudah bergabung? Jadi sebetulnya saya membuat IGTV edukasi itu tujuannya supaya perempuan itu naik kelas ya. Intinya perempuan cantik itu sebetulnya bukan hanya cantik fisik, cantik hati, tetapi juga harus cantik organ reproduksinya. Jadi ini sebetulnya kita bikin IG live ini ini dari perempuan dan untuk perempuan sebetulnya. Betul sekali. Ya, jadi jangan cuma konsul sama saya, lanjutkan konsul sama Mbak Caroline. Benar. Penampakan luar tetap harus cantik, harus terawat sebagai wanita, betul ya. Tetapi juga jangan lupakan bahwa organ reproduksi, kesehatan bagian dalam tuh juga harus diperhatikan. Makanya judulnya kan Inside Out, itu maksudnya itu. Jadi jeroan kita itu juga harus cantik. Coba bayangkan perempuan cantik tapi dia keputihan terus, atau perempuan cantik tapi mensnya sakit terus tiap bulan. Itu namanya bukan perempuan cantik lagi. Dia menderita bulanan misalnya, bukan perempuan cantik. Jadi cantik luar dalam itu maksudnya itu. Perempuan yang sehat organ reproduksinya, sehat hati, sehat fisiknya secara keseluruhan, itu dia. Nah, khusus untuk organ reproduksi perempuan, karena kita ngomongin urusan rahim, keputihan, vagina, itu tuh yang tabu dibicarakan oleh masyarakat Indonesia kita ini ya, Fit ya. Karena itu banyak mitos yang beredar. Karena banyak mitos yang beredar, banyak yang tersesat, ya. Malah ngikutin yang sesat gitu. Ujung-ujungnya jadi rusak seluruh organ reproduksinya. Jadi untuk para perempuan ya, jagalah organ reproduksi. Kita sebagai perempuan ya, perbanyaklah pengetahuan supaya jadi perempuan kita pintar dan naik kelas, mengerti cara menjaga dan merawat diri sendiri. Karena perempuan itu jangan lupa, tonggak keluarga itu sebenarnya perempuan loh. Ya, karena kita ngurus suami, kita ngurus anak. Kalau ibunya sakit, semua keluarga hancur. Jadi ibu itu sebenarnya nomor satu, dia perannya lebih penting sebetulnya. Ya, Fit, meskipun ada bapak-bapak di sini, bapak-bapak tetap membantu, tenang aja. Dan yang paling supporting salah satu betul sekali, supporting system yang bisa mewujudkan cikal bakal generasi penerus bangsa akan menjadi cikal bakal yang sangat cikal bakal generasi ini yang baik ya, tentunya dari kedua orang tua yang sehat, akan dilahirkan anak-anak yang sehat juga, dan mereka akan meneruskan Indonesia di masa depan. Aduh, kita jadi kampanye jadinya. Amin.
Aduh, seneng banget Mbak Karolin, ternyata nggak Amin. kerasa ya 1 jam itu Iya, apa namanya 1 jam itu ternyata cukup singkat lewat untuk begitu kita saja membahas, ya, lewat begitu aja nggak tidak terasa. kerasa. Dan ternyata masih ada juga yang belum apa namanya belum pernah terjawab. Bisa DM boleh ya Mbak Karolin, kalau DM langsung ke Boleh, Mbak Karolin boleh ya. ya Ya, jadi untuk boleh. para sahabat, jika lo ingin bertanya, silakan DM ke Dokter Karolin. Kemudian Mbak Wangi, jangan sedih, Mbak Wangi Mutmainah. Aduh, sayang telat, live-nya seru banget kayaknya. Tenang, silakan nanti lihat IGTV-nya, baik di saya ataupun nanti juga akan diupload di linknya Dokter Karolin. Terima kasih banyak semua untuk waktunya. Mudah-mudahan Iya, kita terima masih kasih, bisa Fit. bersua lagi untuk live Oh, yang pasti lainnya. harus. Amin. Kemudian juga Amin. tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Ingat, kita dalam masih masa pandemi, jangan sampai lengah dan kasus terus meningkat. Ini kayaknya harus tetap diingatkan karena kadang-kadang sudah sangat letihnya, sudah sangat capeknya, jadinya udah lupa tuh 3M Iya. setidaknya, tidak usah sampai 17M, tapi 3M aja Nah, sudah cukup. Jadi pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih iya. banyak Dokter Karolin untuk waktunya. Terima Untuk para kasih. Terima kasih banyak, sehat selalu Dok. Kemudian para Iya. sahabat semua, ya, tadi saya sempat bilang mau ada hadiah loh gitu. Hadiahnya adalah tontonlah IGTV yang sudah Ah, disiapkan oleh Dokter Karolin di apa namanya di akunnya. Jadi jangan lupa ya Instagram. Iya. kepoin Instagram. Terima kasih banyak dan kita akan bertemu lagi di waktu yang nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Mudah-mudahan semua mendapat manfaatnya. Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Terima kasih Mbak Karolin. Salam sehat Terima selalu. kasih, Sampai ketemu Fit. lagi. Salam Makasih buat semuanya ya. banyak. Salam juga. Iya. Sahabat semua, terima kasih sudah bergabung. Mohon izin untuk saya Tapi, end ya. iya, Terima kasih iya, iya. banyak. Sama-sama, Fit. Mari. Sama-sama. Mari semua.